Oke, selamat pagi Pak Krisna. Pagi Pak Asto. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, baik. Jadi kita hari ini akan mencoba ya tahapan percakapan coaching Benar Pak. dengan tahapan Tirta Ya. gitu ya. Dan kita semua akan mencoba dengan berbagai peran gitu Benar. ya. Oke, yang pertama nanti saya akan berperan sebagai supervisor dan Pak Krisna akan sebagai coach gitu ya. Oke, baik. Yang pertama kita diskusikan dulu nih mengenai rubrik penilaian. Apa yang sudah Bapak pelajari tentang rubrik penilaian kita nih? Yang saya sudah pelajari di situ ada 3 indikator Pak Asto. Yang pertama adalah indikator tentang kehadiran diri. Yang kedua adalah indikator mengenai mendengarkan secara aktif. Yang ketiga adalah indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, dari 3 hal tersebut apa yang bisa saya amati nanti dalam proses coaching? Nah, yang paling saya tekankan mungkin di indikator mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Asto. Jadi di situ indikator yang ingin saya kembangkan pada diri saya sehingga saya bisa menggali kemampuan atau potensi dari coach tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, tadi nanti dalam proses coachingnya ya dengan coach, kira-kira apa harapan Pak Krisna? Harapannya saya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri terkait penyelesaian masalah yang dia hadapi. Jadi bukan saya sebagai coach yang menyelesaikan masalah, tetapi coachnya itu sendiri yang bisa menyelesaikan masalah. Baik, itu harapan yang kita semuanya pingin gitu ya, sebagai coach untuk bisa membantu coach kita. Baik, oke, baik kalau gitu, nah kita akan mencoba nanti ya dengan kita peran baik masing-masing. Terima kasih Pak Krisna. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Laila, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu? Kabarnya hari ini bahagia Pak, sehat, senang. Tapi agak sedikit galau Pak saya. Galaunya kenapa Bu? Emang ada masalah apa Bu? Iya, ada masalah sih Pak dengan kerjaan saya. Tapi Bapak ada waktu enggak Pak? Saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bapak. Ada sih Bu, saya masih tidak ada mengajar. Silakan Bu, kalau memang ada masalah mungkin saya bisa bantu dan cari solusinya. Iya, baik Pak. Jadi saya tuh kepingin ngobrol dengan Bapak. Ya barangkali nanti saya bisa sedikit tercerahkan dari masalah saya, Bapak. Jadi kebetulan Pak, 2 bulan yang lalu itu saya dipanggil Ibu Kepala Sekolah, Pak. Lalu beliau itu memberikan saya amanah dan tugas yang luar biasa, Pak. Jadi saya diminta membantu di tim SMKPK, Pak. Jujur saya senang sekali Pak ya, kan satu kehormatan, satu tanggung jawab, artinya saya dipercaya beliau. Tapi setelah saya menjalani Pak, saya luar biasa stres Pak ya. Karena di saat saya harus mengerjakan tugas tambahan, ini kan tambahan ya Pak ya. Tapi juga membuat saya tidak bisa menjalankan tugas utama saya sebagai pengajar. Jadi saya sering meninggalkan kelas Pak. Itu jadi rasa bersalah saya Pak. Oh gitu, jadi Ibu tidak bisa maksimal mengajar ya Bu ya? Iya. Nah sebelumnya apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah itu Bu? Kalau saya perhatikan atau saya refleksi diri Pak ya, sepertinya itu karena manajemen waktu saya dan mungkin manajemen perhatian saya itu kurang Pak. Jadi saya sering capek sendiri, saya sering lelah, saya sering merasa nggak bisa fokus dan manajemen waktu saya itu berantakan sekali. Nah, apa Ibu kenapa kok sampai tidak bisa membagi waktu dengan baik? Sepertinya saya tidak bisa menentukan skala prioritas dalam pekerjaan ini, Pak. Jadi kadang saya itu tidak tahu tuh kapan saya harus menyelesaikan tugas tambahan ini, kapan saya harus mengajar, kapan saya harus mungkin mulai berhenti. Itu saya kurang bisa membuat skala prioritas. Nah, sebenarnya yang ingin Bu Laila harapkan apa? Kondisi ideal yang seperti apa yang ingin Bu Laila harapkan? Ya harapan saya sih ya tugas utama saya sebagai pengajar itu tetap bisa maksimal ya Pak ya, meskipun tidak yang sangat bagus sekali, setidaknya kan saya tidak mengurangi hak dari anak-anak saya dan tetap bisa menjalankan amanah dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, apakah yang bisa Ibu lakukan terkait hal itu? Kayaknya Pak ya, dulu kan saya juga sudah pernah dapat tugas yang lain ya Pak ya. Dulu itu saya tuh pernah coba jadi mengajar dengan media Pak. Jadi ketika saya masih tidak di kelas, benar-benar saya tidak bisa mengajar Pak ya. Itu saya menggunakan media kuis atau media games apapun untuk menggantikan kehadiran saya di kelas. Jadi seperti dengan tesis, dengan Canva, dengan apa itu. Jadi anak-anak tetap bisa belajar meskipun tidak ada saya. Nah,
Dari metode tersebut kira-kira ratingnya berapa Bu antara 1 sampai 10? Kalau dibilang saya pengen ngomong 10 Pak ya, pengennya. Iya. Tapi Nah, ya secara ini Bu, maksudnya penilaian Ibu Iya. sementara ini loh gimana? pengen 10, cuman namanya manusia Pak ya, itu kan harapan ya kan. Kalau saya menilai diri sendiri gitu sih mungkin 7,5 lah Pak. Itu sudah. Ya 7,5 lah Pak bagi saya itu Pak. 7,5 ya, Iya. berarti masih belum puas lah Bu Ibu. Iya lah Pak, untuk masih penilaiannya, jauh ya. dari Oke. harapan saya. Baik, jadi mungkin kita bikin planning aja Bu ya, Iya. bikin rencana. Nah kira-kira dulu rencananya selanjutnya ke depannya untuk menaikkan dari 7,5 ke 8 atau ke 9 itu apa yang rencananya Ibu? Kalau melihat rencana saya, karena kan masalah saya di manajemen waktu ya Pak ya. Jadi saya harus lebih bisa mengatur waktu, mungkin buat seperti ditulis, jadi skala prioritas, hari ini saya harus ngapain dulu, terus jam berapa saya harus sengaja, jam berapa saya harus bekerja, saya harus apa, saya harus benar-benar punya planning yang matang, terus juga saya harus banyak belajar juga, mencari ide pembelajaran yang menarik yang bisa dikerjakan. Mungkin saya tanpa harus di kelas Pak ya, mungkin saya benar nggak bisa fokus di kelas, saya bisa mengajar, mungkin itu yang planning saya. Nah kira-kira dari planning itu siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan itu? Bapak sih bantu saya Pak, sebetulnya. Tapi memang Bapak juga, ya teman-teman sebat terutama rekan-rekan sejawat saya, rekan se-FBMP, atau mungkin teman-teman praktisi lain dari luar sekolah yang lebih mengenal media, lebih mengenal media belajaran, atau mungkin praktek baik mereka yang mungkin bisa saya contoh Pak untuk saya aplikasikan. Kira-kira berapa lama itu? Membutuhkan waktu berapa lama untuk menjalankan planning tersebut? Semua tergantung niat Pak ya, tergantung niat. Saya harapan saya sih secepatnya Pak. Ini kan sudah tengah minggu ya, mungkin yang saya mungkin Sabtu minggu ini saya mulai memplanning. Jadi harapan saya minggu depan saya sudah mulai bisa ready untuk melakukan. Kira-kira Bu Laila bisa ya komitmen apa yang akan Ibu pegang untuk menjalankan rencana tersebut? Artinya memang saya harus apa Pak ya, mungkin siap dengan segala risiko berkorban lebih. Saya harus benar-benar konsisten nantinya Pak ya, karena memang ini amanah yang berat, jadi saya harus ngajar dengan harus tugas itu karena berat. Jadi saya harus benar-benar komitmen untuk konsisten menjalankan ini. Ya, itu baik. sih. Ya baik Bu, mungkin itu semoga bisa diterapkan dan segera dilaksanakan Bu. Iya. Mungkin rencana-rencana itu dan kemudian timelinenya juga mungkin bisa buat timelinenya juga yang tadi Ibu sampaikan gitu ya. Jadi ya semoga nanti berdampak pada hasil dan tolong saya juga dikasih tahu Bu Laila hasilnya bagaimana. Jadi refleksi dari Bu Laila juga disampaikan ke saya apakah sudah berhasil bisa meningkatkan 7,5 ke 8 atau 9 atau bahkan 10, itu saya juga perlu tahu. Mungkin ada lagi Bu yang perlu disampaikan. Kayaknya sementara ini dulu ya Pak ya. Mungkin nanti ada masalah lagi Pak ya, saya bisa ke Bapak ya. Ya. Saya bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Ya alhamdulillah Pak. Jadi sekarang sudah sedikit lebih lega Pak ya. Sekarang sudah ada solusi yang bisa saya lakukan untuk Pak. Terima kasih Bu. Ya, saya juga terima kasih bisa sharing dan berbagi ke Ibu. Saya juga ikut. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin saya ada jam mengajar. Oh iya. Saya permisi dulu. Baik, terima kasih Bapak waktunya ya. Terima kasih Bu Laila. Oke, gimana Pak Krisna tadi proses coachingnya? Lancar? Alhamdulillah lancar Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ya sudah menggali potensi dari coach itu sendiri sih. Oke, saya seperti itu. Tadi saya lihat cukup lancar ini ya prosesnya dengan Bu Laila. Nah, bagaimana Pak Krisna menilai performance percakapan tadi? Sebagai coach, saya sudah mencoba untuk menggali apa yang dihadapi Bu Laila. Kemudian saya sudah mendengarkan secara penuh. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif juga dan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing Bu Laila untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi ya. Oke, baik. Tadi kalau kita ngobrol di awal, salah satu fokusnya Pak Krisna adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya.
Oke, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan Baik. saya. Kalau saya tulis ini, saya menulis lebih dari 10 pertanyaan tadi. Wah, yang sudah disampaikan Pak Krisnya berkaitan dengan tahapan Tirta tadi, baik itu mulai identifikasi, kemudian pada tahap tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan termasuk juga tanggung jawab, gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan memang cukup terbuka, gitu ya, sehingga Bu Laila tadi bisa menjawab sesuai dengan kondisi dan kenyataannya, gitu ya, dan bisa mengalir seperti itu. Nah, menurut Pak Krisna, apa yang bisa ditingkatkan untuk percakapan tadi? Menurut saya sih yang harus saya tingkatkan itu mungkin pertanyaan lagi Pak ya. Pertanyaan yang berbobot itu mungkin saya lebih dalam lagi menggali karena mungkin keterbatasan waktu ya Pak. Jadi Betul. saya memilih dan memilah pertanyaan mana yang harus saya keluarkan. Oke. Tadi saya pikir udah banyak sekali yang disampaikan, termasuk yang saya suka itu planningnya ya, apa yang mau dilakukan, kemudian siapa saja yang bisa mendukung Bu Laila dalam menyelesaikan permasalahan, termasuk tadi yang saya menarik adalah timeline yang diberikan, gitu ya, bagaimana meminta Bu Laila untuk membuat komitmen atas timeline yang dibuat, gitu. Nah, oke, yang terakhir nih, apa menurut Pak Krisna yang didapat dari percakapan ini? Baik itu kita, saya sebagai supervisor maupun Pak Krisna sebagai seorang coach tadi. Menurut saya sih Pak, saya jadi juga masukan untuk diri saya sendiri ya dalam pembagian waktu, skala prioritas, itu juga akhirnya saya dapat timbal balik dari pemikiran-pemikiran yang atau solusi-solusi yang dikeluarkan oleh Bu Laila. Jadi ada impact positif ke diri saya terkait timeline, pembagian waktu, skala prioritas. Sama-sama kita mendapatkan ini ya, hal-hal atau wawasan baru ya dari yang disampaikan oleh Bu Laila. Ya. Oke, kalau itu terima kasih Pak Krisna. Tahapan ini memang sangat menyenangkan ya. Kita bisa. Terima kasih Pak atas bantuannya mensupervisi saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu Laila, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, pagi juga. Baik Bu. Di sini saya akan menjadi supervisor dari Bu Laila terkait proses code yang akan dilakukan Bu Laila. Nah, sebelum kita melakukan proses itu, saya sebagai supervisi akan menanyakan apa yang sudah diketahui Bu Laila terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Kalau proses coaching nanti Pak, harapan saya nanti ada penilaiannya tuh ketiga hal Pak. Yang pertama dari kehadiran penuh, yang kedua dari mendengarkan aktif, dan yang ketiga dari mengajukan pertanyaan. Nah, baik, dari ketiga indikator itu, kira-kira apa yang akan Ibu Laila kembangkan dan mungkin yang akan saya fokuskan di pengamatan itu yang bagian mana? Sepertinya Pak ya, kalau saya melihat dari diri saya sendiri, saya ingin lebih fokus di proses mendengarkan aktif Pak. Karena kan ini kan proses coaching Pak ya, saya sebagai coach itu harus lebih banyak mendengarkan coach saya. Jadi saya ingin fokus saya ke coach, jadi bukan ke saya. Makanya saya ingin mengembangkan dan terfokus pada proses mendengarkan. Karena kan kita tuh lebih butuh didengarkan Pak. Baik, mungkin kita mulai langsung saja Bu ya. Bu Laila meng-coach akan sejawatnya mungkin ya. Nanti akan saya amati. Baik Bapak, mohon bantuannya. Siap. Assalamualaikum Pak Hasto. Waalaikumsalam Bu Laila. Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik sampai saat ini ya. Oh, sehat. Ya Pak, ya sudah lama nggak pernah ketemu kita ya. Iya Ibu, ini wah rasanya udah pusing ini saya ini gitu ya. Bisa kita ngobrol Bu sebentar Bu? Iya Pak, kebetulan saya baru selesai ngajar nih, kayaknya masih ada waktu 2 jam Pak. Boleh, alhamdulillah. Mungkin lebih nyaman bisa di atas Pak, kita cari tempat yang lebih nyaman. Ya, baik Bu, alhamdulillah. Oke, jadi gini ceritanya Bu, ini saya ini merasa banyak beban akhir-akhir ini, terutama di semester 1 ini Bu, gitu ya. Nah, saya perlu ngomong nih sama Bu Laila. Ya, tapi sebelum ngomong nih Pak, kenapa Pak? Tujuannya apa sih Pak ini
kok ngobrol sama saya ini Pak, mau harapannya apa Pak? Harapannya sih pastinya saya ingin mendapatkan pencerahan gitu ya Bu ya, dengan ngobrol ini, kemudian mendapatkan solusi juga sih harapannya gitu, karena sudah beberapa hari ini saya merasa cemas nih gitu ya, merasa bingung juga dengan segala macam beban tugas yang ada di kepala saya ini. Ya Pak, kalau boleh tahu nih sekarang berarti masalahnya apa ini? Nah, Oke. boleh saya mendengarkan. Oke, baik. Masalahnya ada banyak Bu, Iya. gitu ya. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan target murid, gitu ya. Karena kita kan sekolah swasta ya, bagaimanapun target murid di PPDB ini menjadi hal yang paling penting gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan prestasi murid-murid kita gitu ya. Kemudian yang ketiga ini kadang-kadang kebijakan sekolah ya berubah-ubah gitu Ibu. Jadi kayak saya tuh bingung ini, belum selesai ini kemudian berubah ini, belum selesai ini berubah ini gitu. Jadi kadang kita juga bingung nih, merasa frustasi gitu Bu. Iya, Bapak. Ya, saya mendengar memang lumayan berat-berat ya Kak ya masalahnya. Tapi Iya, mungkin saya sudah bisa membaca, membayangkan situasinya. Tapi mungkin dari tiga hal tersebut ini apa sih yang paling membebani yang harus segera terselesaikan dulu mungkin Pak? Yang paling utama sih sebetulnya berkaitan dengan target murid sih Bu. Jadi target murid di tahun depan ini kita harus naik 25% gitu ya. Jadi itu yang saya pikir itu saling membebani kita dan semuanya saat ini. Dari segala hal tadi Pak tuntutan tadi, apa sih Pak dampak yang paling Bapak rasakan? Nah tentunya ini menjadi satu hal yang penting ya Bu ya, karena kita ada beberapa perbaikan-perbaikan dilakukan oleh sekolah saat ini sehingga menjadi satu target buat dari yayasan untuk meningkatkan jumlah murid gitu ya. Nah ini juga satu hal yang berat juga karena memang tentunya itu tidak hanya fokusnya ke saya aja, tetapi juga banyak teman-teman juga yang lain gitu. Saya paham kata Bapak jadi hal wajar kok tuh Mas Pak ya, karena kan Bapak inginnya mungkin perfect bagus menjalankan amal dengan baik, tapi ya kenyataannya memang banyak distraksi ya, jadi wajar Pak ya. Jadi sekarang kita fokus ke bagaimana menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Berarti sekarang nih Pak dari masalah yang tadi nih ya, yang paling utama kan sampai BDB ya tentang murid. Kira-kira langkah apa sih yang sudah pernah dulu mungkin Bapak pernah lakukan terkait dengan masalah ini? Oke, sebetulnya saya kepikiran sih yang sudah pernah kita lakukan yaitu melakukan promosi gitu ya. Jadi promosi baik itu di media sosial, secara digital, maupun promosi-promosi yang sifatnya offline juga. Saya mikirinnya open house itu. Jadi open house yang bisa lebih besar gitu ya, dan kita mengundang lebih banyak orang ke sekolah gitu. Itu berarti targetnya untuk open house itu mungkin berapa orang atau berapa kali mungkin Pak? Nah, itu tahun lalu kami melakukan open house itu hanya 2 kali setahun ya. Nah, ini saya kepikiran untuk melakukannya 4 kali, Bu. Jadi tiap 2 bulan sekali sih mungkin ya. Kemudian target orangnya juga biasanya tuh yang datang hanya 100 orang, kurang lebih. Ini saya kepikiran bagaimana untuk meningkatkan jumlah orang sampai 2-3 kali lipat sih, 200-300 orang setiap kali kita bikin open house gitu. Wow, keren saya bayangkan Pak ya. Seheboh atau seseru apa ini di open house-nya pasti keren banget nih Pak. Nah, itulah saya kodok kepikiran ini. Iya, tapi saya yakin lah pasti bisa nih Pak. Buat sebuah open house yang memang wow banget ya. Terus kapan Pak rencananya mau diadakan nih? Ini saya kepikiran kan biasanya itu open house itu dimulai Desember, Bu. Cuman rencana saya ini kalau nanti disetujui oleh pimpinan, saya mau melakukannya sebelum Desember. Ini mungkin ya bulan Oktober inilah, akhir-akhir Oktober ataupun November. Karena saya mau ngejar calon-calon orang tua baru ini untuk sebelum mereka menentukan sekolah gitu. Iya. Terus kira-kira Pak sudah ada planning nih waktu terus kegiatan. Terus kira-kira butuh apa lagi nih Pak dipersiapkan? Nah, tadi ya kalau berkaitan dengan promosi sih sebetulnya saya juga sudah membuat rencana sih Bu, kemarin itu berkaitan dengan bagaimana saya melihat atau mungkin mempromosikan kelas-kelas yang ada di sekolah gitu ya. Yang kedua dengan open house saya pengen bikin kelas simulasi. Jadi nanti orang tua bisa datang, calon orang murid juga bisa datang dan ikut di kelas gitu ya. Jadi itu yang saya pikirkan. Nah, rencana itu mau saya ajukan ke pimpinan dulu sih sebetulnya sebelum kita coba evaluasi. Baik Pak. Sudah keren Pak, sudah ada gambaran sih dari rencananya, saya sudah bisa membayangkan pasti
bisa terlaksana ya, semoga bisa ya Pak terlaksana. Kemudian Pak, kalau untuk melakukan hal ini kan sudah keren rencananya. Hal pertama yang harus Bapak lakukan ini apa nih? Untuk Yang mempersiapkan pertama, segalanya ya nih. saya kepikiran ini sih kolaborasi sama teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain, karena nggak mungkin saya melakukannya sendirian gitu ya. Jadi terus itu yang pertama, saya ingin kolaborasi ngobrol sama teman-teman yang lain, terutama untuk bikin kelas simulasi tadi Iya. dan bikin konten di kelas gitu ya. Yang kedua nanti saya akan coba menghadap pimpinan, memastikan bahwa kalau rencananya selesai, ya insya Allah kita bisa eksekusi di minggu depan. Karena persiapannya cukup pendek ya. Ini sudah Iya, Oktober nih iya sebetulnya betul. gitu ya. Saya hanya punya waktu sekitar 3 minggu aja sih sebetulnya. Sudah keren nih Pak. Tapi mungkin saya tanya ini Pak, komitmennya gimana nih Pak? Ya, Bapak sebagai pelaksana nih bagaimana, sudah siap dengan nah, segalanya? nah ini mungkin ya saya harus kembali lagi bahwa komitmen itu penting sih Bu ya. Iya. Saya perlu mengatur waktu lagi gitu ya, karena tanggung jawab di kelas juga cukup banyak gitu. Tapi saya optimis sih sebetulnya, karena kalau ini nggak diselesaikan, karena ini kan terus ini untuk Iya, target tahun iya. depan kita gitu ya. Jadi saya pikir ini perlu saya prioritaskan untuk yang saya lakukan di sisa semester ini. Kira-kira nih Pak, dengan rencana Bapak ini ya, kalau Bapak boleh menilai nih ya, ratingnya berapa nih Pak dari 1 sampai 10, rencana penulis ini bakal berhasilnya seperti apa? Oke, kalau saya sih optimis bisa dilakukan dengan baik gitu ya. Tapi sekarang mungkin masih dalam level 4 atau 5 gitu ya. Tapi saya yakin dengan kolaborasi nanti dengan teman-teman kita bisa insya Allah bisa 9 atau 10 ya harusnya Wah, gitu ya. iya bisa Target harus ya Bu ya, iya, target tapi juga betul. target nih gitu ya. Target harus tinggi ya Pak ya. Betul, betul. Jadi kalau jatuh itu pasti sebelapan. Iya, betul, betul. Oke. Ya Bapak, sudah keren banget ya, sudah keren, harapannya ada juga, sudah punya planning kan dukungannya ke siapa saja. Ya, bagaimana Bapak setelah proses kita coaching ini mungkin Wah, sudah ada rasanya bagaimana nih Pak ini perasaannya? saya sebetulnya nggak kepikiran nanti bisa selega ini ya Bu ya. Sebelumnya memang sudah punya kekhawatiran, punya rencana, tapi yang lebih kelihatan tuh malah bingungnya atau frustasinya tadi ya. Tapi dengan ngobrol seperti ini saya merasa lega juga dan apa namanya bisa fresh juga gitu ya. Bapak, Gitu. ya saya juga terima kasih sudah dipercaya. Ya semoga nanti kalau udah, saya harapkan ada laporan perkembangan yang keren Pak ya, dari 4 sampai 9 kan. Nah, Nah, amin amin. iya, semoga nanti ke depannya rencananya berjalan lancar dan komitmennya harus tetap dijaga Pak ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bu Ya, Laila terima sudah kasih juga menyempatkan waktu Pak. ngobrol sama Iya, saya. baik. Baik, bagaimana beberapa perasaannya setelah melakukan proses tadi? Perasaannya senang, bahagia Pak, karena bisa membantu rekan dalam menyelesaikan masalahnya. Meskipun sebetulnya saya nggak menyelesaikan Pak ya, saya hanya membantu beliau untuk bisa menemukan solusi dari beliau saya sendiri Pak. Nah, menurut Bu Laila, kira-kira bagaimana penilaiannya Bu Laila sendiri terkait proses yang tadi sudah Ibu Laila lakukan? Ya karena memang saya kan tadi kan fokus saya pada mendengarkan aktif, meskipun belum sempurna, meskipun kadang saya masih ada rasa ingin menyela, kurang bisa mendengarkan, tapi saya rasa sudah maksimal, sudah baik saya dalam mendengarkan. Tadi masa dari Pak Asto kan, saya sudah menekan egoisme saya untuk menimpali atau berbicara. Saya lebih fokus pada masalah beliau tanpa ingin menjudge beliau. Izinkan saya Bu Laila untuk menyampaikan Iya hasil Bapak. produksi yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah yang saya lihat dari proses tadi Bu Laila coach ke tadi. Pertama adalah respon Bu Laila sangat baik. Jadi Bu Laila sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Jadi lebih fokus untuk menyelesaikan masalah dari kemudian yang kedua, selain memberi pertanyaan-pertanyaan romantis untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Pak Asto, kemudian juga memberi semangat kepada Pak Asto. Jadi beri semangat dan motivasi ke depannya Pak Asto bisa melakukan atau menyelesaikan masalah tersebut untuk lebih baik lagi. Kemudian eh, mengarahkan Pak Asto untuk mencari solusi yang terbaik dan bagaimana caranya Pak Asto bisa menyelesaikan masalah. Hasil seperti yang sudah saya lakukan. Kemudian kira-kira dari proses tadi
yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu ditingkatkan mungkin mengajukan, karena memang saya fokus di mendengarkan aktif Pak ya. Saya rasa sudah saya maksimalkan. Mungkin saya itu belum di kesadaran penuh Pak. Karena kan memang proses coaching ini kan harus rileks ya, harus rileks. Harus saya sendiri dari sebagai coach tuh harus sudah sadar penuh. Jadi mungkin saya harus juga melakukan teknik stop juga dalam mungkin bagi saya sendiri sebelum mulai, atau kepada Pak Asto ketika kita proses coaching mungkin perlu juga kita ajak dulu untuk proses teknik stop sehingga bisa tenang, sama-sama sudah posisi kosong-kosong ya Pak ya, sehingga lebih nyaman dalam coaching itu Pak. Ya baik. Kemudian apa yang didapat dari proses? Kalau saya sih mendapatkannya sebetulnya ada pengalaman baru, ada cerita baru, ada permasalahan plus solusi baru juga, bahwasanya kadang kita tuh sebagai coach tidak harus sok pintar dalam memberikan pendapat. Kita juga perlu lebih banyak mendengarkan orang lain, dan kadang memang kita itu butuh rekan yang pas untuk bisa menyelesaikan masalah Pak. Jadi coaching ini sangat penting karena tidak ada judgement ya, tidak ada proses penilaian mana yang benar atau salah. Kita kan hanya saling sharing berbagi. Begitu Pak. Terima kasih Bu Lela. Iya, terima kasih Bapak. Ada dampak yang baik. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak Hasto. Waalaikumsalam Bu Lela. Selamat pagi ya Pak. Alhamdulillah. Oke, Bapak. Hari ini ada proses coaching ya Pak ya? Betul. Kebetulan di sini saya sebagai supervisor Pak ya, dan nanti akan menjadi supervisi untuk proses coaching Bapak dengan Pak Krisna ya. Oke, baik Bapak, sebelum proses coaching ini akan dilaksanakan, mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Pak ya. Jadi namanya proses coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dipenuhi Pak ya, dari mulai kesadaran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lah kira-kira nih Pak, dari 3 kompetensi tadi, mana yang ingin Bapak kembangkan? Oke, sebetulnya pengennya semuanya Bu ya, gitu ya. Jadi 3-tiganya sih menurut saya adalah merupakan tahapan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain sih ya. Jadi saya coba nanti ya di proses coaching saya kepingin untuk kehadiran penuh gitu ya, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan pastinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Gitu yang saya harapkan dari proses nanti gitu. Nanti mungkin saya sebagai supervisor Pak ya, mungkin saya harus titik fokusnya kemana nih Pak dari 3 hal tadi mungkin? Kalau titik fokus mungkin di kesadaran terhadap mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan itu Bu. Jadi sebetulnya buat saya itu kan intinya buat kita ngobrol nanti ya dengan coach saya berkaitan dengan situasi atau masalah yang mungkin dihadapi coach saya, nggak tahu masalahnya apa, cuma nanti saya pikir itu 2 hal yang penting untuk dilihat. Jadi terus dari coaching ini sebetulnya apa sih Pak tolak ukurnya atau indikatornya bagi Bapak ketika nanti apakah coaching ini berhasil apa tidak itu apa? Indikatornya dari Bapak? Saya mengharapkan coach ini mampu secara mandiri untuk mencari alternatif solusi gitu ya. Jadi mungkin dalam diskusi nanti saya pengennya kita membuka wawasan baru atau ide-ide baru, karena saya bukan pengen untuk menyelesaikan, tapi inginnya justru coachingnya nanti yang akan mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah. Oke, keren Pak ya. Semoga sukses Pak ya proses coachingnya. Dan saya ingatkan mungkin jangan lupa alur ceritanya Pak ya. Baik Bu. Dilakukan dan lebih banyak mendengarkan Bapak ya. Oke, selamat Pak, selamat mulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Lela. Selamat pagi Pak Krisna. Iya, pagi Pak Asto. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat sih Pak. Cuman saya akhir-akhir ini menemukan beberapa keresahan yang saya temui di sekolah Pak. Oke. Gimana? Apa yang bisa saya lakukan ini? Mungkin saya minta waktunya sebentar ya Pak Asto. Boleh. Kita bisa sharing, ngobrol-ngobrol terkait masalah yang saya hadapi. Boleh. Jadi saya mungkin butuh pencerahan atau solusi-solusi yang nantinya bisa menyelesaikan masalah ini. Gitu. Oke, baik. Kita ngobrol di ruang meeting aja ya. Boleh, supaya lebih adem gitu ya. Oke, baik. Oke, gimana Pak Krisna? Ada yang bisa kita diskusikan kira-kira hari ini? Jadi begini Pak Asto, saya ini miris ya melihat murid-murid dari
teknik pemesinan itu Pak. Oke. Kok apa namanya kerapiannya itu sangat kurang ya, apalagi di jam-jam setelah istirahat kedua, jam-jam siang itu waduh penampilannya sudah tidak rapi lagi seperti awal mereka masuk gitu Pak. Tidak rapi. Iya Pak. Jadi Oke. kerapian dari berpakaian, kerapian dalam berseragam itu sangat kurang Pak. Oke. Jadi kira-kira nih apa tujuan kita ngobrol ini menurut Pak Krisna ini? Saya ingin mencari solusi Oke. terkait masalah itu Pak. Jadi kegelisahan saya itu di kerapian mereka karena itu berkaitan dengan pembiasaan anak-anak dalam berpakaian gitu. Jadi karena penampilan itu kan yang utama Pak. Jadi orang kan dilihat pertama itu dari penampilan Ini anak-anak. Jadi tujuannya supaya anak-anak ini bisa meningkatkan penampilannya. Benar gitu ya. Pak. Penampilannya harus powerful, harus rapi, harus bersih, harus gitu. keren gitu lah Pak. Oke, Walaupun mereka siap. jurusan teknik pemesinan yang notabene mereka banyak berkutat di bengkel gitu. Tetapi kan kalau montir ganteng gitu kan, wah keren kan Pak. Gitu. Menarik sekali. Iya. Oke, baik. Nah, kita coba identifikasi nih Pak Krisna ya, Boleh. berkaitan dengan masalah kerapihan ini. Menurut Iya. Pak Krisna apa sih penyebabnya kok anak-anak ini nggak rapi gitu? Menurut saya ini Pak, kesadaran mungkin ya Pak. Jadi kesadaran mereka, mungkin mereka menganggapnya saya ini bekerja di bengkel, kotor-kotoran, kemudian gak rapi itu wajar. Padahal sebelum mereka diterjunkan di bengkel, kan mereka harus melamar pekerjaan dulu nih Pak. Iya. Kalau kebiasaannya dalam berpakaian aja sudah tidak rapi, tidak bersih, itu kan saat mereka melamar kerja itu kan juga jadi catatan tersendiri. Orang dilihat penampilannya kan dari pertama dilihat kan dari penampilannya Pak. Jadi saat mereka datang harus bersih, rapi, keren gitu kan. Wangi gitu, sebagai bersih. tampilan gitu Iya, ya Pak. pada saat bekerja. Dan Takutnya pembiasaannya mereka itu terbawa nanti sampai mereka lulus dan akan melamar kerja seperti itu Pak. Oke, berkaitan dengan kerapian tadi, menurut Pak Krisna apa sih yang paling penting untuk bisa kita tingkatkan tadi? Kalau tadi ada berbagai macam hal tadi ya. Nah, yang jelas mindset ya Pak ya. Mindsetnya anak-anak itu harus bahwa kita walaupun sebagai teknisi itu juga harus berpenampilan menarik, walaupun kita berhubungannya tidak dengan orang kan, kita berhubungan dengan mesin, tetapi kita juga harus menarik, Kita rapi dan menarik gitu ya. dan itu juga bisa meningkatkan personal branding mereka Pak, menurut saya seperti itu sih. Nah, ini kita udah menemukan ini personal Iya. branding, sesuatu yang penting sekali Penting buat sekali, Pak Krisna gitu ya. Nah, menurut Pak Krisna apa yang bisa kita lakukan nih untuk bisa meningkatkan personal branding anak-anak ini? Menurut saya ini Pak, mendatangkan guru tamu ya terkait personal branding dan grooming. Grooming, Iya, wah benar, Pak. menarik sekali. Jadi walaupun mereka jurusan teknik pemesinan, mereka juga harus bisa grooming diri sendiri ya Pak ya. Jadi dari kita bisa meng-grooming diri sendiri dengan baik dan benar, akhirnya meningkatkan personal branding mereka. Itu yang pertama sih Pak. Oke, jadi saya catat ya di personal branding, kemudian kita grooming ini ya, menarik sekali ya gitu ya. Kira-kira menurut Pak Krisna siapa yang bisa kita undang dia kalau untuk bisa memberikan wawasan baru tentang hal itu? Nah, mungkin dari guru tamu dari industri-industri yang mengedepankan hal-hal itu Pak. Nah, itu bisa mungkin ilmunya nanti mereka men-share ilmunya bagaimana standar personal branding atau grooming yang diterapkan pada perusahaan tersebut Dalam skala industri gitu skala ya. industri. Penting Karena nantinya kan mereka juga akan terjun di sana sih Pak, menurut saya Pak. Oke, nah kira-kira tadi kalau sudah punya strategi mengundang, kira-kira kalau secara timeline nih, waktu kapan yang Pak Krisna rencanakan ini? Secepatnya sih Pak. Saya inginnya ya dalam waktu dekat ini. Saya akan bekerja sama dengan beberapa rekan, termasuk kehumasan nanti, mungkin untuk mengundang industri mana yang cocok untuk memberi wawasan terkait grooming dan personal branding itu. Dan kita juga harus bekerja sama dengan beberapa ini sih Pak, guru yang lain Pak, seperti itu. Jadi kalau itu guru tamu kan dari pihak eksternal nih Pak, dari pihak internal mungkin kita juga bisa mengarahkan guru-guru ya Pak. Jadi sebelum pelajaran itu harus
dicek dulu nih kesiapan anak-anak, selain kesiapan dalam menerima pembelajaran, tapi juga kesiapan dalam berpakaian, kerapian dalam berpakaian, penampilannya sudah oke belum gitu. Jadi konsisten Konsisten semuanya gitu ya. seperti itu Pak. Wah, menarik sekali nih sebetulnya. Ini saya baru dengar nih bahwa ada rencana untuk bisa melakukan personal branding dan grooming gitu untuk anak-anak gitu ya. Saya pikir Benar, ini satu hal yang menarik sekali nih Pak Krisna ini. Menarik sekali ini. Nah, tadi kita udah diskusi strategi, kita diskusi timeline gitu. Gimana? Jadi kapan kita mau eksekusi nih Pak Krisna? Nah ini saya akan membuat ini Pak perencanaan dulu. Nanti mungkin kita juga membahasnya dengan beberapa manajemen sekolah biar semua bisa berjalan dengan baik. Oke, nah kelihatannya sudah beres ini gitu masalahnya. Iya ya, saya merasa jadi saya nih. Iya ya Pak, Gitu. saya jadi terpancing tadi itu yang disampaikan Pak Asto tadi yang bertanya-tanya seperti itu. Akhirnya juga membuka wawasan Rasanya saya. masalahnya sudah selesai nih Pak Kristen ya. Kita Akhirnya. akan coba ya. Oke, dalam artian gimana perasaan Pak Kristen saat ini? Nah ini saya terbantu sekali Pak. Terima kasih banyak. Mungkin dari penggalian itu tadi Pak Asto tanya-tanya, akhirnya saya juga berpikir secara step by step akhirnya. Gitu apa yang harus dilakukan dari pihak internal ataupun eksternal tadi Pak. Oke, semoga ini membantu gitu ya. Iya. Dan anytime kalau Pak Krisna butuh, saya boleh kok Siap. diajak ngobrol dan sebagainya. Siap, Pak. Sambil ngopi-ngopi ini menarik Cocok sekali ya. gitu ya. saya sangat terbantu ini Pak. Walaupun kita ngobrol kan ini Pak ya. Jadi secara tidak langsung saya juga menemukan ide-ide saat kita ngobrol ini Pak. Nah, itu harapannya. Jadi Ya. minggu depan bisa kita ketemu lagi gimana Pak? Saya kepingin ngobrol lagi nih, nanya Boleh, lagi Pak, nih. boleh, Pak. Karena dua hal itu penting sekali tuh, Iya, penampilan bagus, kemudian personal branding dan grooming ini satu hal yang menarik sekali, Iya. terutama untuk siswa-siswa kita di level SMA ini ya. Iya. SMA dan SMA ini luar biasa ini gitu ya. Siap. Oke, kita ketemu lagi ya minggu Siap. depan ya. Siap Pak Asto. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak Pak Asto. Oke, Pak Asto tadi sudah proses coaching ya? Lega juga Oh, tadi. iya. Coba, Bu. Gimana Pak perasaannya Pak setelah coach teman sendiri gitu? Seneng banget sih sebetulnya gitu ya. Jadi saya bisa bantuin Pak Krisna tadi ngobrol tentang situasinya gitu ya. Awalnya memang cukup bingung gitu ya, tapi tadi dengan ngobrol saya bisa menggali lagi lebih banyak dari strategi-strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak Krisna tadi gitu. Oke. Itu menarik sekali Bu. Iya Pak, betul, saya juga lihat juga menarik ya Pak ya. Lalu kalau Pak Asto bisa menilai diri sendiri ya, kan kita belajar juga refleksi diri ya. Performa Pak Asto sebagai coach sudah seberapa ini tadi performanya? Menurut saya masih perlu meningkatkan di beberapa hal, yaitu pertama berkaitan dengan mendengarkan aktif tadi ya, karena saya perlu memastikan tadi gitu ya bagaimana situasinya seperti apa dan mencoba mengidentifikasi sih sebetulnya. Jadi itu yang paling penting sih menurut saya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saya perlu belajar lagi bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan itu ya, karena memang yang kita punya selama ini kan latihan-latihan nih gitu ya, tapi ternyata situasi-situasinya setiap teman-teman berbeda-beda. Jadi itu yang harus saya coba untuk perlu tingkatkan Ibu. Pak. Baik, ini sekarang giliran saya Pak ya untuk menyampaikan hasil pengembangan saya. Balik, Maaf kalau monggo, mungkin monggo. kurang pas, tapi kan ini sekedar yang subjektif Pak ya. Oke, jadi menurut saya sih Pak ya dari hasil penampilan tadi, supervisi tadi, bahwasanya memang masalahnya Pak Krisna kan terkait dengan grooming, perapian penampilan siswa. Di sini saya melihat Pak Asto sudah bisa menciptakan diskusi yang santai, yang nyaman, yang tidak membebani, tidak ada proses judgment, mendengarkan dengan baik keluh kesah dari Pak Krisna tadi ya, sehingga secara tidak sadar Pak Krisna tuh mengalir untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri Pak ya, karena kan coaching kan bukan kita beri solusi kan, menggali. Jadi sudah karena kenyamanan dari proses itu kan sangat penting ya Pak ya. Terus juga sudah ada proses pengajuan pertanyaan terbobot. Jadi Bapak juga sudah bisa memancing Pak Krisna untuk bisa menyampaikan sendiri solusi sebetulnya dari dia sendiri ya Pak ya. Dan juga ini juga memberikan motivasi dan penguatan. Jadi ada beberapa hal memang Pak So, ya betul Pak, baik seperti itu kan sangat baik. Jadi itu proses penguatan buat rekan kita supaya mereka lebih nyaman, lebih oke, lebih kuat lagi dalam menghadapi masalahnya ya Pak. Jadi menurut saya sudah baik Pak, dari segi Pak Asto sudah sangat baik, mungkin ya wajar Pak kurang sedikit ya atau dalam
dalam prosesnya ya masih sangat bisa dimaklumi Bapak. Durasi terutama Bu ya. Karena harus ya mungkin sudah harusnya benar nyantai di bawah pohon rindang sambil minum kopi itu sudah sangat cocok Pak ya. Jadi ini Pak, kalau bisa saya tanyakan lagi nih Pak, apa sih yang harus ditingkatkan dari Bapak tadi hasil proses coaching tadi, mungkin apa yang kurang maksimal mungkin Pak? Yang berkaitan dengan tadi pertanyaan sih Bu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena saya yakin tadi ada banyak hal sih yang disampaikan oleh Pak Krisna tadi, beberapa aspek-aspek tentang grooming ini menarik ya. Kalau saya melihat bahwa ini mungkin satu ide baru atau wawasan baru berkaitan biasanya grooming itu untuk gurunya. Ini untuk siswanya ini, muridnya gitu. Jadi kayak saya pikir itu satu hal yang menarik. Saya perlu lebih banyak menggali lagi karena ini pasti hal yang penting sekali buat Pak Krisna gitu secara umum gitu ya. Baik, tadi proses coaching kan dengan Pak Krisna ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak yang didapat dari proses ini mungkin tadi? Ya tadi satu hal yang menarik adalah berkaitan dengan personal branding gitu ya. Selama ini mungkin nggak kepikiran saya bagaimana kita bisa menampilkan personal branding kita dari segi penampilan gitu ya. Apalagi tadi Pak Krisna menyatakan bahwa untuk anak-anak di SMA gitu, bengkel mesin gitu harus tetap rapi gitu ya, harus tetap keren gitu ya. Yang mungkin ini satu paradigma baru sih buat saya. Jadi itu saya mendapatkan banyak hal baru, ide baru nih. Itu Pak, sangat menarik sekali. Sudah sangat baik Pak. Yang proses coaching memang harapannya nanti ke depannya kita bisa lebih fasih lagi Pak ya, lebih maksimal lagi mungkin dengan durasi yang lebih panjang, dengan tempat yang lebih nyaman Pak ya. Itu sudah sangat baik Pak. Terima kasih Pak Hasto. Terima kasih Bu Laila. Ya, sampai ketemu nanti Pak ya. Sampai ketemu. Ya, Assalamualaikum.